Pas mereka berdua ini udah tidur, di kamar nenek yang memang terdapat 2 tempat tidur. "Bangun kak, itu nah, dia udah datang," bilang nenek ini ke Kak Ira. Pas Kak Ira ini bangun, melek, pas di pintu kamar mereka, ada sesosok laki-laki yang posisinya membelakangi mereka. "Itu loh kak, pacarku udah datang," jawabnya nenek itu kayak gitu. Dan di sini Kak Ira ini juga nyium bau busuk, bau bangkai yang sering diciumnya itu. Di saat ada sosok laki-laki itu di depan pintu. Halo, selamat malam semuanya, selamat datang di Delek Story. Terima kasih kalian udah klik video ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu dan Sabtu, aku akan mengisahkan pengalaman horor dari narasumber yang akan menemani istirahat malam kalian. Kali ini aku akan menceritakan kisah nyata seorang nenek 90 tahun yang berhubungan dengan arwah. Dan nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sekitar tahun 2018 lalu, seorang wanita dewasa yang berumur 40 tahunan, yang bernama Kak Ira. Di sini kita pakai nama samaran semua ya. Berangkat ke salah satu negara di bagian Asia untuk menjadi TKW. Di sini sengaja nggak aku sebut negaranya ya, karena narasumber kita minta agar tidak menyebutkannya. Soalnya kejadian di kisah ini sempat bikin gempar di negara itu. Setibanya Kak Ira di negara yang dituju, dia langsung datang ke rumah sakit tempat majikannya ini dirawat. Jadi Kak Ira bekerja merawat dan mengasuh seorang nenek yang berusia 90 tahun yang saat itu sedang berada di rumah sakit dan melakukan operasi potong jari kaki dikarenakan penyakit diabetes yang dideritanya. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya majikannya ini diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Dan mereka pun pulang, tapi di sini mereka berdua ini bukan pulang di rumah ya, tapi mereka berdua balik pulang ke panti jompo tempat nenek ini dirawat. Jadi nenek majikannya Kak Ira selama ini tinggal di panti jompo. Bukan anak-anaknya beliau ini nggak mau ngasuh atau ngerawat orang tuanya, karena nenek ini sempat mengalami depresi dan trauma berat karena suatu kejadian yang dialaminya. Panti jompo yang ditempati nenek ini sekilas mirip kayak rumah sakit gitulah. Di situ terdapat kamar-kamar yang memang disediakan untuk satu orang penghuninya. Dan disediakan suster-suster yang memang tugasnya ini merawat para lansia di sana. Berhubung anak-anaknya dan keluarganya nenek yang dirawat Kak Ira ini termasuk orang kaya, jadi anak-anaknya ini mempekerjakan Kak Ira sebagai pengasuh dan merawat nenek. Dan mereka minta bener-bener nenek ini diperhatikan. Nggak sekedar ngandalin suster dari panti jompo situ gitu loh. Di situ Kak Ira mulai bekerja, ngerawat nenek, ngasuh nenek, dari mulai mandiin, nyuapin makan, dan sekaligus jadi teman ngobrol si nenek. Semakin hari, semakin lama, akhirnya Kak Ira ini deket banget sama nenek. Makin akrab, dan nenek ini juga cocok. Mereka suka bercerita satu sama yang lain. Hingga suatu malam, Kak Ira mencium bau busuk, bau bangkai di kamar nenek. Baunya itu sekilas kayak lewat gitu aja. Dan itu pun terjadi semakin sering. Bahkan pernah juga bau itu tercium lama banget, baru hilang. Bukan cuma sekilas. Di sini herannya Kak Ira, baunya ini selalu muncul di setiap malam Jumat. Meskipun terkadang juga bau itu muncul di hari-hari biasa. Cuma kalau setiap pas malam Jumat, bau itu selalu muncul, selalu ada, dan selalu tercium di kamar nenek. Jadi di situ Kak Ira selalu pakai buat ngaji, buat sholat, buat beribadah di kamar nenek situ. Maksudnya dia biar terhindar dari hal-hal yang nggak baik gitu loh. Secara Kak Ira ini juga orang yang rajin beribadah. Pas saat malam hari, pas mereka berdua ini udah tidur, di kamar nenek yang memang terdapat 2 tempat tidur. Satu buat nenek, yang satunya buat pengasuhnya, Kak Ira ini.
Tiba-tiba nenek terbangun, dan di situ dia ngebangunin Kak Ira. "Kak, bangun Kak, bangun, bangun, bangun." Jadi nenek ini manggil Kak Ira dengan sebutan kakak, saking akrabnya mungkin ya. "Bangun Kak, itu nah, dia udah datang," bilang nenek ini ke Kak Ira. Kak Ira bingung dong, memangnya siapa yang datang? Dan pas Kak Ira ini bangun, melek, pas di pintu kamar mereka, ada sesosok laki-laki yang posisinya membelakangi mereka. Dan katanya Kak Ira, sosok ini kelihatan jelas banget, kayak orang gitu aja. Sosok ini, laki-laki ini memakai baju kayak baju safari, semacam baju yang dipakai kayak security gitu loh. Di situ Kak Ira kaget, langsung nyebut, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini siapa? Malam-malam, tengah malam, udah ada di dalam kamar di depan pintu ngebelakangin mereka. Padahal di situ posisinya pintu dikunci dari dalam. Mustahil orang dari luar ini bisa masuk." "Loh, Nek, itu siapa Nek?" tanya Kak Ira ke nenek. "Itu loh Kak, pacarku udah datang," jawabnya nenek itu kayak gitu. Kak Ira bingung, bengong, pacar. Nenek kan udah tua, kok punya pacar? Dan di sini Kak Ira ini juga nyium bau busuk, bau bangkai yang sering diciumnya itu. Di saat ada sosok laki-laki itu di depan pintu, Kak Ira ini dalam hatinya sambil baca doa, takut juga sebenarnya Kak Ira. Ya kayak berasa aneh aja gitu loh. Kak Ira baru sadar, nggak bener ini, nggak bener. Ini pasti sosok bukan manusia ini. Dan akhirnya ditegur sama Kak Ira, "Tolong pergi ya, tolong jangan ganggu kita. Kita ini udah beda alam. Kamu sama nenek udah beda alam. Tolong jangan diganggu lagi, biarin nenek di sini," tegur Kak Ira ke sosok itu. Setelah nggak lama, di sini Kak Ira sambil baca-baca ayat kursi, ayat suci Al-Quran dalam hatinya. Akhirnya sosok itu tiba-tiba hilang gitu aja. Dan sekaligus bau busuk itu juga hilang. Ternyata selama ini bau busuk yang dicium oleh Kak Ira berasal dari sosok itu. Jadi kejadian ini bukan terjadi sekali itu aja, sering banget terjadi. Dan setiap malam Jumat, Kak Ira ini masih aja nyium bau busuk, bau bangkai yang sempat dicium-ciumnya itu. Dan terkadang di saat nenek ini tiba-tiba nangis tengah malam, nangis sendiri gitu. Nenek ini nangis sambil nyebut-nyebut nama laki-laki. Kayak meratapi banget gitu loh, sedih banget. Dan pasti bau bangkai itu langsung tercium di kamar itu, seolah ada yang datang tiba-tiba gitu loh. Tapi di sini Kak Ira udah nggak pernah lagi lihat sosok laki-laki yang sebelumnya dilihat itu. Awalnya sih Kak Ira ini takut, tapi lama-kelamaan semakin sering dia ngalami kejadian kayak gitu, lama-kelamaan Kak Ira ini udah terbiasa. Dan suatu hari pas mereka ini ngobrol di kamar berdua, nenek cerita-cerita ke Kak Ira, karena memang nenek ini udah anggap Kak Ira ini kayak anaknya sendiri, udah akrab banget, udah deket banget. Nenek ini sayang banget sama Kak Ira, cocok gitulah. Dia bilang sosok arwah yang sering datang ke kamarnya itu ternyata pacarnya, cowoknya, katanya nenek itu. Dan terkadang juga pas mereka berdua ini asik ngobrol, tiba-tiba nenek ini bilang sambil ngeliat pintu, "Udah masuk sini, nggak apa-apa kok." Nenek ini bicara sendiri sambil ngadep pintu. Hal itu yang terkadang bikin merinding, bikin ngeri Kak Ira. "Nah, udah datang lagi dia Kak," katanya nenek itu ke Kak Ira. Ngeri banget sumpah. Kak Ria juga udah paham, udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu akhirnya. Dengan semua tingkah laku dan perilaku nenek di situ. Hal-hal seperti itu terus-menerus terjadi selama Kak Ira ini kerja dan ngerawat ngasuh nenek di tempat itu. Bayangin deh, ngeri banget nggak? "Loh, gimana sih Nek? Kalian kan udah beda alam. Mana mungkin lah Nek. Mana bisa sih kayak gitu Nek?"
balasnya Kak Ira ke nenek itu. Ternyata ada cerita di balik kejadian itu semua. Jadi nenek ini cerita semuanya ke Kak Ira. Dia curhat, dia cerita keluh kesah ke Kak Ira. Dulu itu nenek udah nikah dan dikaruniai 5 orang anak. Suaminya bekerja pelayaran dan jarang pulang, jarang banget pulang. Kadang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan sampai 3 bulan sekali baru pulang. Bahkan di saat pas pulang pun, suaminya ini di rumah nggak lama. Paling 2, 3 hari, 4 hari udah balik lagi berangkat berlayar. Bulan demi bulan, tahun demi tahun dilalui nenek ini dengan keluarganya, sampai anak-anaknya ini udah beranjak dewasa, dan anak pertamanya udah nikah. Di situ nenek sempat nerima seorang pemuda berusia 35 tahun, bekerja di rumahnya, sebagai security penjaga pintu gerbang rumah gitu loh, ya jaga keluarga mereka. Memang keluarga nenek ini keluarga kaya, suaminya ini kaya. Pemuda ini kita sebut aja namanya Eko ya. Akhirnya Eko bekerja di rumah itu, dan tiap hari tidur dan tinggal di rumah itu juga. Karena memang difasilitasi kamar di pos jaga di gerbang pintu depan. Berhubung suaminya nenek ini jarang pulang, di situ nenek sering bertemu dengan Eko, sering ngobrol. Akhirnya tumbuh benih-benih cinta antara nenek dengan Eko. Pas waktu itu nenek masih berusia 45 tahun loh ya. Jangan dipikir udah 90 tahun. Seringnya nenek ngobrol sama Eko di rumah. Akhirnya mereka berdua ini jadi deket banget. Cinta lokasi. Secara kan nenek kesepian, ditinggal terus sama suaminya, jarang pulang. Setelahnya mereka berdua ini saling jatuh cinta, meskipun terpaut umur 10 tahun. Jadi Eko ini lebih muda dari nenek. Bisa dibilang nenek ini jatuh cinta sama Brondong gitu loh. Bisa dibilang akhirnya mereka ini udah termasuk tahap selingkuh gitu loh. Dan pas suatu hari suaminya ini pulang ke rumah, dia ngeliat istrinya ini kok deket banget sama Eko, akrab banget gitulah, udah kayak adik kakak. Awalnya suaminya ini nggak ada rasa curiga ke mereka berdua, tapi lama-kelamaan suaminya ini akhirnya tahu kalau mereka berdua ini ada main. Tapi herannya suaminya ini cuek banget, kayak dingin banget, seolah-olah nggak mau tahu dengan perbuatan mereka berdua. Atau mungkin dia juga ada rasa bersalah ke istrinya ya, karena nggak pernah ada waktu buat istrinya, atau gimana kita juga nggak tahu. Dan suatu saat suaminya ini meninggal. Setelah suaminya ini meninggal, hubungan antara nenek sama Eko ini semakin menjadi, sampai seringkali ngelakuin hubungan suami istri di rumah itu. Hingga gimana akhirnya mereka ini ketahuan sama anaknya nenek. Langsunglah Eko ini diusir dari rumah situ sama anak-anaknya. Dan setelah beberapa hari Eko ini diusir dari rumah situ, nenek dapat telepon dari seseorang yang mengenalnya. Orang itu bilang ke nenek dan ngabarin ke nenek kalau Eko ini meninggal. Jadi orang yang ngabarin nenek ini tahu kalau Eko ini bekerja sama nenek. Langsunglah dia ngabarin nenek kalau Eko meninggal. Dan yang bikin shock nenek, Eko meninggalnya sendiri. Langsung dikasih tahu tempat Eko meninggal. Gak nunggu lama, akhirnya nenek bergegas pergi ke tempat Eko meninggal. Begitu nenek ini sampai di tempat Eko meninggal, dia langsung shock. Dia histeris, nangis pas ngeliat kondisi Eko ini meninggal. Eko ini bunuh diri, loncat dari gedung dari lantai 12. Jadi kondisi mayatnya ini mengenaskan. Langsung nenek ini nangis histeris, nggak percaya sama yang dialami Eko. Kok bisa sampai segitunya gitu loh. Eko ini cinta mati sama nenek. Begitu anak-anaknya dari nenek ini tahu kalau nenek pergi ngeliat Eko, langsung di situ anaknya pergi jemput nenek, diambil dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, nenek ini dikurung sama anak-anaknya di rumah itu.
dikurung, pokoknya dikunci, nggak boleh keluar. Jadi makan di situ, segala aktivitas di situ nggak bisa keluar nenek. Nggak boleh lagi datang ke tempatnya Eko buat ngelihat jenazahnya Eko, buat makamin Eko, itu nggak boleh sama anaknya. Sampai di rumah itu nenek ini nangis jerit-jerit pokoknya. Aku mau lihat dia, aku mau datang ke tempatnya dia. Sedih banget nenek di situ. Dan setelah lama dikurung sama anak-anaknya di rumah, nenek ini sampai depresi, nenek ini stres gitu loh. Terus entah gimana akhirnya nenek ini dibawa sama anak-anaknya ke panti jompo, dirawat di situ. Karena anak-anaknya ini juga ngerasa bersalah dan tahu nenek ini udah depresi banget, kelihatan stres banget pokoknya nenek ini. Bisa jadi yang dibilang nenek pas di kamar, pas dia bilang cowoknya ini datang, itu arwahnya si Eko yang sering mengunjungi nenek. Jadi seperti itulah ceritanya. Selama 2 tahun Kak Ira ini ngerawat nenek, dan sampai Kak Ira ini udah gak kerja lagi sama nenek, dia pulang ke Indo, nenek katanya masih tetap aja ngalami hal-hal kayak gitu selama di panti jompo. Selalu masih aja tetap didatangin arwahnya Eko tiap malam, terutama pas di malam Jumat. Gimana ya, sebenarnya romantis banget sih kisah ini. Tapi apapun alasannya, tetap nggak bisa dibenarkan. Seorang istri yang udah punya suami, apalagi udah punya anak, melakukan hubungan dengan laki-laki lain, ngelakuin perselingkuhan, itu memang nggak bisa dibenarkan. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal itu. Kita harus ambil hikmah dan contoh di kejadian ini ya. Jadi itulah kisah seorang nenek yang berhubungan dengan arwah kekasihnya yang udah lama meninggal. Benar tidaknya kejadian itu, mungkin itu semua adalah ulah jin atau setan yang memang bisa menyerupai wujud manusia dan menyesatkan kita yang imannya lemah. Selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah yang Maha Segalanya, dan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Silahkan kirim saran dan kritik kalian di kolom komentar, agar video kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan channel ini makin berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Terima kasih udah nyimak video ini sampai selesai. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.